Laporan keuangan komersial kita udah clear nih. Laba sebelum pajaknya bagus banget loh tahun ini. Oh ya? Sini, coba aku lihat. Nanti kita langsung eksekusi untuk rekonsiliasi fiskal di SPT tahun ini. Kak, nyala dikit nih. Rekonsiliasi fiskal tuh malu apa sih sebenarnya? Kok dari kemarin aku denger terus kayak ribet banget sih. Oke, itu gampangnya adalah proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang nanti kita sesuaikan dengan aturan perpajakan Kori. Oh, kayak balikan sama mantan ya? Menyesuaikan ego kita sama aturan main dia. Bukan gitu Kori. Intinya ada biaya yang di dalam akuntansi itu boleh dibebankan, tetapi menurut pajak tidak boleh dibebankan. Makanya kita lakukan rekonsiliasi. Dan semuanya Siap, Pak. gimana nih laporan keuangan kita? Aman, Pak. Jangan sampai kena denda ya. Siap. Ini kita lagi proses rekonsiliasi untuk laporannya sendiri. Tepatnya kami lagi rekonsiliasi pos biaya untuk mobil sedan operasional Bapak. Emang ada masalah apa dengan mobil saya? Ini kan buat operasional kantor loh. Mungkin banyak kompres, Pak. Aduh, bukan Kori. Ini tuh masalah selisih biaya penyusutan di komersial sama selisih biaya penyusutan di perpajakan. Betul Pak. Jadi umur ekonomis yang kita pakai di dalam akuntansi itu berbeda dengan umur manfaat yang diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan. Jadi gini Pak, kan perusahaan beli mobil operasional 300 juta. Nah di perhitungan komersial, perusahaan itu menyusunkan mobil sedan tersebut selama 5 tahun dengan yang tadi garis lurus. Nah penyusutannya itu sejumlah 60 juta per tahunnya nanti Bapak. Bentar Kak. Mobil 300 juta dipotong-potong nilainya 60 juta tiap tahun. Berarti fisiknya makin lama makin kecil dong. Mas Kori. Penyusutan itu alokasi aset yang berkurang karena pemakaian, bukan motong mobil beneran. Nah, nantinya itu akan menjadi beban di dalam laporan keuangan. Nah, kalau menurut aturan pajak, mobil sedan ini masuk ke harta berwujud golongan 2, di mana tarifnya itu di mana umur manfaatnya itu 8 tahun dan tarifnya itu 12,5% Bapak. Jadi nanti angka beban penyusutannya akan beda dengan penyusutan komersial begitu. Kalau penyusutan pajak yang lebih kecil, selisihnya dimanain? Oke, jadi selisih 22,5 juta tadi nanti akan kita koreksi fiskal positif Bapak. Selamat siang semuanya. Kebetulan sekali saya sedang meninjau kepatuhan penyusutan aset tetap di perusahaan ini. Tapi saya cuma anak magang loh di sini. Kalau ada temuan, saya nggak ikut-ikutan loh Bu. Tenang deh Kori, saya cuma mau memastikan hitungannya benar. Tadi saya dengar ada koleksi positif 22,5 juta untuk mobil sedan ya? Benar Ibu, karena beban penyusutan di komersial itu lebih tinggi daripada beban penyusutan fiskalnya Ibu. Selisih 22,5 juta itu duitnya hilang atau dikoreksi siapa Bu? Nggak ada uang yang hilang. Ini namanya beda waktu atau temporary difference. Nah, karena biaya komersialnya itu lebih besar daripada fiskal, maka kita lakukan koreksi fiskal positif. Nah, efeknya laba kena pajaknya atau penghasilan neto fiskalnya akan naik sebesar 22,5 juta. Berarti kalau laba fiskalnya naik, berarti PPh badan yang kami setor otomatis jadi besar dong Bu. Tepat sekali Pak Surya. Nah, koreksi positif itu sifatnya menambah laba fiskal. Tapi nanti di tahun ke-6 sampai tahun ke-8, ketika akuntansinya sudah habis di fiskal, nanti Bapak masih bisa membuatkan biaya penyusutan ini. Jadi adil. Berarti dari yang kalian bicarakan tadi, kesimpulannya apa nih? Penyusutan komersial itu fleksibel berdasarkan umur ekonomis yang diatur dalam PSAK Pak. Sedangkan kalau fiskal itu kaku Bapak, dia wajib mengikuti kelompok masa manfaat yang diatur dalam UU PPh. Betul. Tapi rumus gampangnya, jika biaya komersialnya lebih besar daripada biaya fiskalnya, maka lakukan koreksi fiskal positif. Tapi jika sebaliknya, lakukan koreksi negatif. Gampang kan? Ternyata urusan penyusutan aset perpajakan itu lebih rumit dan juga terstruktur ya Pak daripada penyusutan aset pendapatan saya. Alah, kamu hori.
kamu nggak mikirin tugas klien, project klien, malah mikir cita-cita. Ya, dari kami. Saya Faris selaku staf akuntan. Saya Febri selaku staf pajak. Saya Zaki selaku direktur pusat. Saya Horis sebagai anak magang. Saya Felicia selaku auditor. Jangan lupa taat pajak karena Di mana memiliki bijak, di situ makin pajak. Yeay.